Oke, balik lagi nih sama aku di program WEX Roastery. Hari ini aku lagi main nih ke tempatnya Art Coffee Roaster. Itu ada di tengah-tengah Jakarta. Jadi memang tempatnya ada di Pasar Baru. Ini kita main dari Tangerang, main ke Pasar Baru buat mengunjungi teman roaster kita nih, Ko Paulus. Halo Ko. Oke. Terima kasih Ko, sebelumnya kita udah boleh mampir untuk ngobrol santai nih Ko hari ini. Nah, Ko, boleh nggak nih, mungkin teman-teman mau nih kenalan sama Ko Paulus. Ko Paulus tuh awalnya kenapa sih, dari mana nih sebelum jadi roastery, mungkin awal mulanya tuh sebelumnya apa sih pekerjaannya atau apa fokus sebelum jadi roastery dan tertarik di bidang kopi gitu Ko? Saya awalnya dulu dealer saya awalnya dulu dealer motor, salah satu brand motor nomor 2 terbesar di Indonesia. Oh, brandnya nggak boleh sebutin, nanti diedit. Terus belakangan pasar motor agak kurang ya, sepi. Terus dulu juga saya peternak ayam. Belakangan regulasinya agak apa maksudnya Berkurang pasarnya ya kok? Menghimpit kita agak, jadi kita peternak agak susah mencari untung. Oke. Kebetulan kan saya penggemar kopi. Awalnya dari penggemar kopi jadi roaster gitu? Penggemar kopi saset. Penggemar kopi saset. Ya. Akhirnya sekarang buat yang sasetan. Enggak, maksudnya kemasan. Ya, dulu perjalanan dari saya penggemar kopi sebetulnya udah lama sekali ya. Cuma saya mengenal kopi-kopi specialty ini sekitar tahun 2012 kira-kira. 2012 itu sudah mulai mengenal kopi-kopi specialty ya kok? Berarti udah bukan yang sasetan lagi ya? Iya, cuma awalnya ya masih bingung ya kopi asem gitu. Cuma kita belajar-belajar, sering pindah-pindah ke toko kopi mana saya coba-coba, semuanya saya coba-coba. Akhirnya saya menemukan ternyata ada peluang bisnis di dalam kopi ini. Karena beda roasted bean dan green bean kan lumayan agak banyak. Saya memutuskan di tahun 2016 untuk membeli mesin. 2016 akhirnya Ko Paulus tuh mutusin untuk beli mesin. Tapi pada saat Ko Paulus mulai untuk usaha kopinya ini, apakah dealernya masih berjalan, terus peternakan ayamnya juga sambil berjalan juga, atau Ko Paulus mulai usaha roastery ini ketika memang sudah stop untuk si dealernya dan peternakan ayamnya kok? Sebetulnya keduanya masih. Keduanya masih, berarti sambil berjalan? Ya, motor dan peternakan masih sebetulnya. Tapi saya udah kelihatannya tanda-tanda nggak ada cuan lah ya. Nggak ada cuan. Ya. Udah cuannya udah tipis gitu. Makanya saya mulai belajar dari beli mesin itu 2016. Sebelumnya saya juga udah belajar dari orang sih. 2016 ya kok ya? Iya. Oh, berarti pada saat beli mesin, Ko Paulus tuh juga sudah punya, maksudnya udah bisa roasting gitu? Atau masih belajar otodidak gitu kok? Belajar roastingnya? Belajar otodidak, saya menggunakan mesin-mesin yang otomatis ya tadi. Otomatis yang tinggal click and play gitu aja? Atau? Ya, seperti yang apa, Gene Cafe gitu kan, itu yang otomatis semua kan. Tadinya belajar begitu, terus sempet pakai teflon. Saya belajar pakai teflon. Pakai teflon. Berarti benar-benar di oseng-oseng ya kok ya? Iya. Kalau pakai teflon ya? Saya pertama kali roasting pakai teflon, saya ingat kopi Bali Kintamani. Bali Kintamani, Iya. Oke. Saya roasting, saya cobain enak. Tapi saya mau roasting lagi seperti itu, nggak bisa. Itu berapa kali tuh kok? Setelah akhirnya pakai teflon yang pertama berhasil, yang Kintamani, terus kan pasti trial and error lagi tuh. Itu berapa kali kok? Apa sekali habis itu, oh nggak dapet nih kayaknya, harus ngulik lagi nih pakai mesin apa gitu? Ada kira-kira 4-5 kali saya coba dan nggak pernah menemukan yang mirip aja, nggak pernah gitu. Bahkan waktu pas cobanya itu apinya sama gitu kok. Pas kan
pasti pas lagi coba, oh kemarin apinya segini, terus disamain sama yang sebelum-belumnya apinya gitu. Ya, memang kan kita kalau menggunakan kompor agak susah ya, banyak variabel-variabelnya Betul, ya. betul, betul. Makanya saya coba-coba 4 sampai 5 kali, akhirnya saya nyerah. Saya bilang saya harus beli mesin. Itu awal dulu, akhirnya kok Paulus beli mesin karena pakai teflon gagal. Gagal. Terus kok kenapa akhirnya kok Paulus pilihnya yang kapasitas 1 kilo? Apa pada saat itu memang adanya yang 1 kilo doang nih, atau oh kita lihat dulu nih 1 kilo terus ntar update deh gitu, upgrade deh? Waktu itu yang produsen waktu itu yang produksi mesin roasting belum terlalu banyak ya yang lokal ya. Salah satunya yang memang yang waktu itu namanya udah naik ya Pak William. Oke. Saya tanya-tanya di beberapa roastery juga, dia saranin pakai aja mesin William Edison katanya. Oke. Lebih gampang. Waktu itu kan yang masih W600i ya, yang masih pakai W600i knalpot. berarti yang di bawahnya si W600i SE. Iya, yang belum ada airflow. Masih pakai knalpot ya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu masih pakai knalpot. Jadi dia masukinnya masih yang pakai cabut dulu nih si knalpotnya, baru kita masukin green bean-nya. Terus nanti pas lagi udah first crack ya kok kalau nggak salah dipasang. Dipasang. Ya teman-teman mungkin yang pernah pakai udah pernah ngerasain knalpotnya nempel di tangan. Jadi para roaster kalau misal nggak ada bekas suka di tangan, itu berarti pakai William yang lama yang kena knalpot ya. Iya, dan warnanya juga warna yang khas orange. Iya benar-benar. Jadi kita lihat warna orange sudah tahu, oh itu mesinnya William Edison, udah tahu. Sekarang susah kok nyari yang W600 sama W600 itu udah jarang yang pakai. Sekarang mereka sudah upgrade ke mesin-mesin yang W600 ISE, W1 gitu kok. Nah, kok kalau boleh tahu, setelah Ko Paulus trial and error pakai teflon nih, terus akhirnya Ko Paulus belajar roasting juga nggak sih, Kos? Ikut kelas roasting gitu? Saya tadinya berniat otodidak. Bener-bener saya berniat otodidak, saya nggak belajar. Saya jualan kopi, saya jual, orang bilang enak, tapi saya nggak bisa kontrol. Maksudnya saya nggak bisa kontrol acidity-nya, saya nggak bisa kontrol. Kalau dibilang konsisten, tapi saya bingung kalau mau acidity-nya saya kurangin, sweetness saya mau naikin, di variabel mana yang harus saya rubah gitu. Oke. Saya nggak ngerti. Akhirnya sampai suatu saat kawan saya ada pesen Gayo Wine. Gayo Wine, oke. Saya roasting Gayo Wine, sebetulnya green bean-nya itu bagus, tapi karena saya salah, jadi pahit, lebih pahit dari jamu. Jadi wine itu kan biasanya identik dengan si acidnya yang tinggi ya, Koy? Iya. Jadi karena salah cara roastingnya, jadi dia bukan acidnya didapat tapi bitternya ya? Iya, sweetness-nya kan kalau wine itu acidity dibarengin sweetness-nya yang tinggi. Tapi sweetness-nya itu yang saya dapat malah bitter. Jatuhnya jadi kayak bitter gitu ya? Bitter. Jadi seperti kalau kita gambarkan seperti masak karamel kegosongan gitu. Ya. Jadi rasanya manisnya enggak, tapi malah pahit ya kalau jatuhnya. Pahit, ya aftertaste-nya juga jadi pahit di mulut gitu. Terus setelah itu berarti Ko Paulus ikut kelas atau belajar dari mana nih Ko untuk roasting, untuk dapetin konsistensinya tadi? Itu di saat saya sedang bangkrut di 2 bisnis saya. Akhirnya Pak William baru buka kelas di Alam Sutra. Waktu itu kan di Bali aja kan. Oke. 2018 ya Ko berarti? Iya, saya kelas ke 40 kalau nggak salah. 2018 aja itu udah batch yang ke-40 kok. 40, ya. Waktu itu saya kelas yang ke-40, dengan sisa uang saya yang sebetulnya kita save untuk makan, akhirnya sampai diskusi sama istri, dia menanyakan, lu bener mau belajar untuk ego lu aja, mau bisa, atau lu mau bisnis di kopi? Saya bilang, saya mau bisnis. Akhirnya ya dengan sisa uang yang ada dikeluarkan, saya belajar. Di dalam kelas itu saya baru menemukan, oh ternyata saya salah di variabel ini. Gitu. Oh jadi dari kelas itu jadinya ketahuan ya kok, yang kemarin salah variabelnya tuh ini loh, gitu ya kok? Iya.
Nah, berarti kan kalau roasting itu identik juga dengan cupping kok. Nah, di kelas juga nanti kan di kelas kan juga belajar cupping tuh kok. Iya. Nah, itu setelah itu kok Paulus belajar lagi cuppingnya sendiri atau gimana nih kok? Karena kan kalau cupping kan agak lumayan sulit juga ya kok. Dia kan harus bisa menentukan yang after taste-nya, terus rasanya apa, terus wanginya apa gitu, notes-nya apa. Di mana-mana rasanya kalau kopi lebih ke jam terbang mungkin ya. Kok lebih ke jam terbang, oke. Dulu juga saya bingung merasakan orang bisa merasakan ada orange, peach gitu. Dulu saya juga bingung perasaan kayaknya asem aja tapi asemnya enak, asem nggak enak gitu. Ya tapi saya explore, sering bertukar pikiran juga. Dulu mungkin Kowil juga belum terlalu banyak ya, jadi saya bisa tektokan sama Kowil dulu, tanya ya dibimbing juga sama Kowil. Jadi makin lama indera saya juga mungkin kalau Semakin saya peka ya kok. bukan semakin peka ya, mungkin kalau saya gambarkan sebenarnya kita udah bisa merasakan ini asam jeruk misalnya. Oke. Tapi indera kita nggak connect mungkin sama otak ini asamnya apa gitu. Nah itu yang perlu diasah itu aja sih. Oh, oke. Jadi setelah belajar di 2018 akhirnya semakin berkembang kok untuk bisnis roastery dan kopinya ya kok. Iya. Nah, kok kalau dilihat di sini kan ini ada 9 jawara nih kok. Kan kok Paulus termasuk salah satu 9 master roasternya ya kok. Iya. Yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk roasting nih dari hasil 9 jawara kopinya. Kok Paulus kan juga salah satu roaster yang waktu itu ikut pada saat penyisihan ya kok, pemilihan, terus ikut juga pada saat penjurian di Bali. Nah kok kesannya seperti apa kok pada saat ikut event kopi kolaborasi batch 3 ini kok? Awalnya saya dikontak sama Kowil pagi-pagi ya, dia bilang minta tolong, saya ada sampel kopi banyak. Waktu itu sih juga belum tahu kolaborasi. Di infonya cuma kopi banyak sampelnya gitu, bantu Iya. roasting ya kok? Ada 100-an lebih katanya gitu. Ya kemarin 135 ya kok? 135. Ya. 135. Akhirnya saya bilang berapa hari? 2 hari, 3 hari katanya. Oke, saya bilang bisa. Ada waktu, kebetulan memang ada waktu. Setelah saya datang, saya ngelihat itu sampel banyak banget. Sampelnya 135 terus nggak boleh salah kok ya, karena kan 135 itu cuma satu petani cuma ngirim sampel 1 kilo. 1 kilo, iya. Makanya itu mungkin variabel yang harus kita perbaiki juga kali ya. Waktu itu sekilo, jadi kita roasting sekali salah, hanya kesempatan 1 kali lagi. Iya. Jadi kalau menurut saya itu sebetulnya tangan prosesor atau petani kita berperan juga nih untuk mereka. Jadi kalau kesalahan roasting, salah roasting, kopinya pasti nggak enak kan, gitu. Nanti mungkin saya minta juga agak dilebihin kali ya. Oh jadi karena kemarin sampelnya 1 kilo, mungkin yang batch ke-4, volume ke-4 kopi kolaborasi jadi 2 kilo ya kok, atau 1,5 ya? Idealnya mungkin 2 kilo. 2 kilo ya. Nah kok pas lagi ikut 9 master roaster kan dibimbing langsung nih kok sama Ko William. Nah perasaannya gimana sih kok? Apakah ada kesulitan pada saat dapat tantangan untuk roasting 9 jawara kopinya ini? Sebetulnya pada saat saya babak penyisihan aja, itu ilmu yang saya dapatkan banyak sekali pas di penyisihan. Karena kan saya berhadapan dengan green bean yang 135 yang beda-beda semua treatmentnya kan. Nah udah gitu pas kita terpilih, dibimbing sama Kowil melewat Zoom, kita ngomongnya selalu data dari artisan ya. Jadi nah, disitulah itu benar-benar ilmu dari Kowil yang tingkat tingginya keluar semua. Jadi benar-benar dikupas pada saat 9 masternya ini. Technical meeting lah ya kok istilahnya, untuk sebelum roasting yang batch banyak banget, itu dikupas benar-benar ilmunya roasting agar mendapatkan hasil 9 jawara kopi ini yang enak ya kok ya. Nah, apa sih kok tantangannya jadi seorang roaster? Entah itu dari cara roastingnya atau dari cara pemilihan biji kopinya kok. Gitu. Sebetulnya banyak variabel ya, kita dari kelembapan ruangan, suhu ruangan,
Storage dari green bean-nya juga banyak sekali sebetulnya sih variabel-variabel itu. Kita kalau mau jaga dengan rasa yang sama terus, kadang-kadang dari petaninya juga berubah dia punya mutunya kan. Nah, kok tadi balik ke 9 Jawara Kopi nih kok. Setelah Ko Paulus ikut 9 Master Roaster, terus roasting 9 Jawara Kopi, ada nggak sih kok imbas yang langsung atau efek langsungnya nih ke Ko Paulus dengan bisnisnya Ko Paulus setelah mengikuti event WE Kopi kolaborasi ini kok? Imbasnya sih banyak sekali ya. Sekarang kebetulan kan saya sempat menang yang roasting battle ya. Roasting battle Yang di HUT Media Indonesia. yang awal tahun ini ya? Iya, yang bulan 2 ya waktu itu. Bulan 2, oke. Saya dapat juara 2 waktu itu. Setelah menang juara 2 itu, saya berasa itu di kalangan saya aja agak berbeda pandangannya terhadap saya. Mungkin dulu kalau yang mereka bilang, kopi ini nggak enak, asem gitu. Tapi setelah saya menang, mereka malah mencari, kok apa ya, kenapa dibilang enak nih sama saya gitu. Mereka mencari, ternyata ya menemukan, oh enaknya di sini gitu. Itu sih efek yang paling besar yang saya lihat di situ. Jadi yang tadinya tidak menganggapnya kayak, oh apa sih ini gitu, perasaan acidnya tinggi banget kayak kopi biasa aja, tapi setelah Ko Paulus menang yang battle di Media Indonesia, terus Ko Paulus yang ikut 9 Master, jadi pada nyari Ko Paulus untuk nanya resepnya atau nanya ilmunya ya kok gitu. Iya, jadi agak banyak yang belajar juga sama saya sih. Ya saya sih nggak mau ngasih ilmu juga oke aja gitu. Fine aja, asal orang mau belajar saya ajarin pasti. Oke. Gitu. Nah, Ko Paulus kalau boleh tahu nih, sebulan Ko Paulus bisa roasting berapa kilo atau berapa ton? Belum lah ya, masih kira-kira di angka 100 sampai 150 kilo lah mungkin. 150 kilo per bulan? Per bulan. Per bulan, berarti kalau 150 kilo per bulan pakai mesin ini, sekali roasting berapa? Satu hari roasting berapa batch kok? Saya kalau sekali nyalain mesin bisa kira-kira 10 kilo sampai 15 kilo sekali nyalain mesin. Berarti 15 batch ya? Dengan kapasitas yang 1 kilo ini? Kadang-kadang kan kita kayak contoh yang kopi 9 Jawara ini, karena kita mau menjaga rasanya yang konsisten, waktu kita mencari dia punya cara merosting, itu kan kita pakainya setengah kilo. Jadi kita masukinnya setengah kilo terus. Kita nggak akan lebihkan tadinya setengah kilo, kita masukin sekilo, enggak. Oh, biar konsisten ya kok? Oke, untuk menjaga konsistensinya juga. Nah, Ko Paulus, ada nggak nih tips and trick untuk teman-teman yang baru mau belajar roasting, atau pesan dan kesan? Kayaknya kalau kesan nggak deh, lebih ke pesan untuk teman-teman yang mau mulai usaha roasting atau mau belajar roasting kok. Ada nggak tips and trick atau pesan dan kesan nggak deh? Pesan aja kok. Pesan saya sih jangan menyerah pokoknya. Kita di dalam roasting itu harus jam terbang biar gimana juga. Karena dengan jam terbang yang banyak itu kita akan menemukan kesulitan kita di mana. Terus nanti kita ketemu jawabannya, oh kemarin kita salah ngerostingnya di sini gitu. Terus sama jangan malu-malu bertanya juga sama orang sih. Oke. Gitu. Sama yang lebih bisa lah ya. Nah, Ko Paulus, kalau misalkan ada nih teman-teman yang penasaran sama 9 Jawara Kopi yang di roasting langsung sama Ko Paulus, itu bisa didapetin di mana nih Ko? Di Shopee Art Coffee Roastery atau nanti di Tribelio ya. Iya betul, kita juga ini produknya akan masuk ke Tribelio, ke forum Tribelio yang Tribe. Itu nanti kalau teman-teman buka Instagramnya WE Coffee Roaster atau williamedison.coffee, itu bisa langsung diklik link yang ada di profil kita, itu nanti akan langsung direct to
tribe yang forum WE Coffee Lab. WE Coffee Club, sorry, WE Coffee Club. Nanti teman-teman bisa dapetin 9 jawara, kopi 9 jawara ini di tribe itu kok. Nah, oke, Ko Paulus, terima kasih kita sudah boleh ngobrol bareng nih, ngobrol santai, sudah diperbolehkan untuk datang langsung nih ke lokasi rosternya Ko Paulus nih. Kapan-kapan kita akan main lagi ke tempat teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau dikunjungi, boleh banget komen di kolom komen ya, teman-teman. Terima kasih Ko Paulus untuk kesempatannya. Terima kasih.